warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan latihan asertif. Kemudian yang dilakukan pada 5 sesi. Selamat menyaksikan. Latihan asertif merupakan salah satu bentuk terapi perilaku yang dapat membantu seseorang untuk menyampaikan kebutuhan secara asertif serta dapat meningkatkan harga diri. Dan juga latihan asertif ini dapat mengurangi kecemasan dan stres serta depresi yang dialami oleh seseorang. Yang pertama, melatih individu memahami perilaku asertif dan agresif. Yang kedua, membantu mengidentifikasi hak personal dan orang lain. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan asertif melalui praktik secara langsung. Yang keempat, melatih kemampuan berkomunikasi secara langsung pada orang lain. Yang kelima, mengekspresikan sesuatu dengan tepat. Assalamualaikum, perkenalkan saya Sarifwanti dari perawat UIN Alumni Makassar yang akan melakukan latihan asertif pada ibu, di mana tujuannya ini untuk meningkatkan penilaian terhadap diri dan orang lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan harga diri dan mengurangi kecemasan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan hidup. Kemudian yang keempat, mengekspresikan sesuatu secara verbal dan non-verbal. Kemudian mengekspresikan kebutuhan dan hak. Kemudian adapun persiapan ruangan yang harus kita lakukan juga, yaitu misalnya pencahayaan yang cukup. Kemudian yang kedua, dapat menjaga privasi, yang misalnya memasang sampiran. Kemudian tidak boleh membocorkan identitas pasien. Kemudian yang ketiga, kondisi ruangan yang aman dan nyaman. Kemudian mungkin hanya itu. Kemudian kita tanyakan kembali apakah pasien setuju atau tidak dilakukan tindakan. Jika ibu setuju, baiklah saya akan melakukan latihan asertif ini. Sesi 1 itu mengidentifikasi kejadian atau peristiwa yang menyebabkan marah dan sikap saat marah, serta latihan cara mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara asertif. Yang pertama, mengidentifikasi kejadian atau peristiwa penyebab marah, misalnya dari dalam diri atau dari luar diri. Contohnya di sini ibu, misalnya ibu marah karena saat mencium asap rokok tetangga ibu yang merokok sembarang tempat. Misalnya dari dalam diri itu ibu pendam, tidak ibu kasih keluar merata. Terus kalau dari luar diri, ibu mengungkapkan rasa marah ibu kepada tetangga ibu bahwa misalnya ibu menegur bapak itu dengan cara emosi. Itu bisa dikatakan ibu mengungkapkannya secara agresif. Contohnya ibu melakukan pembicaraan yang kasar. Itu contohnya ibu ya. Kemudian yang kedua, menilai kejadian atau peristiwa penyebab marah, kebutuhan atau keinginan. Jika menurut ibu kebutuhan, maka harus selesai dilakukan itu juga. Jika keinginan harus ibu. Jadi menurut ibu apa? Menurut ibu kebutuhannya harus memang diselesaikan. Ibu. Kemudian yang ketiga, mengenal sikap saat marah terhadap kejadian atau peristiwa penyebab marah, agresif, pasif, atau asertif. Agresif itu ibu, misalnya tadi ibu mengungkapkannya dengan cara yang kasar. Kemudian pasif, ibu tidak melakukan pembicaraan apapun. Kemudian asertif,
ibu mengatakan pada bapak itu jangan merokok sembarangan tempat karena bisa mengganggu tetangga yang lain. Kemudian yang keempat, melatih sikap asertif terhadap kejadian atau peristiwa. Itu tadi ibu asertif. Ibu mengajarkan kepada tetangga ibu bahwa merokok pada tempat umum itu tidak baik karena bisa mengganggu orang lain. Kemudian yang kelima, latihan sikap asertif terhadap kejadian atau peristiwa secara terjadwal atau jadwal kegiatan harian. Nah, ibu, ini kita bikinkan jadwal harian tentang sikap asertif. Kita masuk di sesi kedua, ibu. Latihan cara mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara asertif. Ini sama dengan lanjutan, ini sebenarnya ibu masih lanjutannya sesi pertama. Nah, kita masuk di sesi kedua. Yang pertama itu mengevaluasi jadwal kegiatan harian. Nah, kan di sesi 1 bagian 5 itu kita sudah melakukan latihan asertif atau membuatkan jadwal kegiatan harian. Nah, di sesi 2 ini kita mengevaluasi jadwal kegiatan harian itu, ibu. Kemudian yang kedua, mengevaluasi catatan harian atau frekuensi munculnya sikap agresif, pasif saat marah, latihan sikap asertif yang dilakukan dan hasilnya bagaimana. Kemudian ini ibu, ini kita kaji kembali apakah ibu masih sering melakukan sikap agresif atau pasif serta asertif. Kemudian yang ketiga, latihan mengungkapkan kebutuhan secara asertif. Ada dua, ibu. Yang pertama, memilih kebutuhan yang menjadi penyebab marah. Yang kedua itu latihan mengungkapkan kebutuhan secara asertif. Nah, yang pertama itu memilih kebutuhan yang menjadi penyebab marah, misalnya itu yang tadi merokok, ibu. Nah, itu apakah menurut ibu itu kebutuhan dan atau keinginan. Kemudian yang keduanya itu latihan mengungkapkan kebutuhan secara asertif. Nah, ibu, ini bisa bicarakan dengan baik-baik pada tetangga ibu yang tadi. Nah, yang saya sudah contohkan tadi, ibu. Kemudian bagian empatnya itu sesi 2 bagian 4, latihan mengungkapkan keinginan secara asertif. Nah, ada dua juga, ibu, memilih keinginan yang akan dilatih, dan yang keduanya itu latihan mengungkapkan keinginan secara asertif, sama yang kayak tadi, ibu. Kemudian sesi kedua bagian 5 itu latihan mengungkapkan kebutuhan dan keinginan secara asertif sesuai jadwal. Nah, di sini, ibu, kita bikinkan jadwal kebutuhan dan keinginan secara asertif seperti di sesi 1. Sekarang, ibu, kita masuk di sesi 3. Ini sebenarnya masih lanjutan sesi 1 dan 2. Nah, sesi 3 ini latihan mengatakan tidak untuk permintaan yang tidak rasional. Misalnya anak ibu, dari salah satu anak ibu, misalnya yang bernama Dian. Nah, Dian ini tidur pagi sampai malam, padahal bulan puasa. Kan itu tidak rasional, ibu. Nah, yang pertama itu sesi 3 yang bagian pertama itu kita mengevaluasi jadwal kegiatan harian, sama kayak sesi 1 dan 2. Kemudian yang kedua sama juga, ibu, sama bagian 3-nya juga itu juga sama. Kemudian yang bagian 4 itu kita mengidentifikasi permintaan yang tidak rasional. Nah, ini mungkin tidur pagi sampai malam, kan itu, ibu, tidak rasional. Kemudian yang bagian 5 itu memilih permintaan yang tidak rasional. Nah, kita di sini memilih apakah ini yang tidur pagi sampai malam ini apakah benar tidak rasional menurut ibu. Kemudian yang keenam, latihan menolak permintaan yang tidak rasional secara asertif. Nah, misalnya anak ibu tanya baik-baik anak ibu untuk tidak melakukan tidur pagi sampai malam, padahal ini kan bulan puasa. Nah, pastinya kan akan misalnya buka puasa pada sore hari jam 6. Kemudian ibu tanya baik-baik pada ibu bahwa jangan dilakukan kebiasaannya seperti itu karena tidak baik dan mengurangi pahala pada bulan suci Ramadan.
Kemudian sesi 3 bagian 7 itu kita latihan menolak permintaan yang tidak rasional secara asertif sesuai jadwal. Nah ini ibu kita bikinkan jadwal harian seperti sesi 1 dan 2. Sekarang kita masuk di sesi 4, yaitu latihan menerima perbedaan pendapat dan menyampaikan pendapat secara asertif. Yang pertama itu mengevaluasi jadwal kegiatan harian. Ini sama dengan 1, 2, dan sesi 3. Kemudian yang kedua, mengevaluasi catatan harian, frekuensi munculnya sikap agresif pasif saat malam. Ini ibu juga sama. Kemudian yang ketiga itu juga ibu sama. Yang keempatnya itu mengevaluasi catatan harian, permintaan rasional yang membuat marah, latihan menolak permintaan tidak rasional secara asertif, dan hasilnya ini juga itu sama. Kemudian yang kelima itu mengidentifikasi pendapat orang lain yang berbeda yang menimbulkan rasa marah. Misalnya anak ibu yang tadi sudah ditanya namun masih menolak, atau dia agresif atau merasa marah pada saat ibu melarangnya untuk tidur dari pagi sampai malam. Nah ini bisa ibu katakan secara asertif atau dengan bicara baik-baik. Yang keenam itu memilih perbedaan pendapat. Nah misalnya anak ibu sudah kasih pendapat, ibu juga sudah. Nah ibu memilih pendapat atau dari anggota keluarga ibu mana yang paling bagus, saran dan masukannya terhadap anak ibu. Nah itu bisa diambil ibu, bisa dikatakan juga secara asertif pada anak ibu. Kemudian yang ketujuh, latihan menerima pendapat orang lain yang berbeda dan menyampaikan pendapat pribadi secara asertif. Ini juga sama ibu yang tadi ibu sampaikan kepada anak ibu bahwa tidur pagi sampai malam itu tidak baik pada bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedelapan itu latihan menerima pendapat orang lain yang berbeda dan menyampaikan pendapat pribadi secara asertif sesuai jadwal. Nah ini sama ibu kayak tadi, tapi kita bikinkan jadwal harian. Kemudian sesi 5, mengevaluasi manfaat latihan asertif. Nah ini kita gabungkan dari sesi 1, 2, 3, dan 4. Kita evaluasi kembali apa yang sudah dilakukan. Nah yang pertama itu sikap asertif terhadap kebutuhan yang menimbulkan rasa marah. Misalnya tadi kebutuhan yang merokok. Misalnya sikap asertif yang bisa kita lakukan itu kita tanyakan kepada tetangga kita bahwa merokok itu bisa menyebabkan kanker paru-paru, bisa merusak kesehatan. Terus pada diri kita itu sendiri kita tanyakan juga pada diri kita bahwa semoga ini tidak terulang kembali, namun sebaiknya ibu menghindari tempat umum atau yang bisa merusak kesehatan ibu sendiri. Kemudian yang kedua, sikap asertif terhadap keinginan yang tidak terpenuhi. Misalnya ibu menginginkan sesuatu tetapi tidak terpenuhi, misalnya tadi yang merokok atau yang tidur pagi. Anak ibu misalnya keinginan ibu itu anak ibu ini tidak melakukan tidur pagi sampai malam. Nah ibu juga berpikir atau melatih diri sendiri ibu bahwa apakah diri saya ini sebagai orang tua sudah sikap saya apakah sudah bisa ditiru oleh anak saya sehingga dia bisa melakukan tidur seenaknya dari pagi sampai malam. Nah ibu katakan pada anak ibu bahwa itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, sikap asertif terhadap permintaan yang tidak rasional. Nah permintaan yang tidak rasional ini juga bisa dilakukan pada anak ibu yang tidur pagi itu. Ibu minta pada anak ibu bahwa jangan melakukan tidur pagi sampai malam pada bulan suci Ramadan karena dapat mengurangi pahala dan tidak baik untuk kesehatan anak ibu sendiri.
Kemudian yang keempat, sikap asertif terhadap penerimaan perbedaan pendapat. Nah, ini juga misalnya anggota keluarga ibu yang tadi memberikan pendapat kepada ibu, tetapi adanya di sini perbedaan pendapat. Nah, ibu bisa melakukan sikap asertif. Ibu bisa katakan dengan baik, bahwa baik, saya terima pendapat bapak atau ibu-ibu yang memberi saran untuk keluarga atau anak saya atau diri saya pribadi yang lebih baik lagi ke depannya untuk melakukan sesuatu. Begitu ibu, terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.